Ada satu hal yang harus kita tahu. Hal ini sangat esensial. Orang-orang berpendidikan dan orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan mapan atau kita katakan seorang profesional itu membutuhkan kepastian dalam bekerja. Pertama, kepastian income yang cukup. Kedua, kepastian deregulasi tenaga kerja yang tidak berubah-ubah. Ketiga, ya, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jika tidak ada yang berani menjamin, maka ya tidak usah heran banyak orang yang memilih bekerja di luar negeri. Apalagi sekarang kita lihat bahwa informasi ya di media sosial ini sangat berlimpah bagaimana cara bekerja di banyak negara seperti bagaimana bekerja di Amerika Serikat, bagaimana bekerja di Jepang, bagaimana bekerja di Taiwan, bagaimana bekerja di Jerman, bagaimana bekerja di Inggris dan negara-negara lainnya. Informasi ini tentu akan mereka olah. Ketika mereka secara finance mereka belum siap, maka mereka akan mencari uang tambahan untuk bisa pergi ke luar negeri. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh negara bahwa ekonomi boleh kita katakan tinggi pertumbuhannya, tetapi kalau tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup, hal itu tidak punya pengaruh. Kalau misalnya negara masih menganggap bahwa tenaga kerja profesional dibayar murah dengan birokrasi yang rumit, maka akan semakin banyak eksodus orang-orang Indonesia bekerja di luar negeri. Dan ingat, orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu akan bekerja keras meningkatkan kompetensi mereka. Bahkan dalam 5 atau 10 tahun, mereka bisa mendapatkan jabatan dengan level yang tinggi di luar negeri. Dan itu sudah banyak terbukti. Jadi orang Indonesia itu salah satu orang jenius kalau saya katakan, jenius di dunia. Hanya mereka di dalam negeri itu kurang mendapatkan kesempatan. Kalau mereka mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka bekerja di luar negeri, maka mereka akan banyak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang setempat, orang-orang lokal untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi perusahaan. Banyak sekali tenaga ahli kita di luar negeri. Nah, sekarang kalau misalnya diminta mereka pulang ke dalam negeri, tetapi kepastian gaji yang sama dengan yang mereka dapat di negara sebelum mereka pulang ke Indonesia, pas itu mereka juga bingung dalam hal berkarir, ya mereka tidak akan mau. Jadi kita bisa mengatakan bahwa oke, kamu harus pulang mau negara, tapi persiapkan dulu aturan-aturan yang bisa mendukung kompetensi mereka. Kalau kompetensi mereka didukung hanya sekedar kamu pulang mau negara, tapi di sini mereka nggak bingung ketika mereka menginginkan sesuatu seperti misalnya kalau ilmuwan itu uh, laboratorium yang punya standar yang sama dengan sebelum mereka pulang ke Indonesia, tetapi tidak ada satupun pihak yang mampu memberikan hal itu, mereka akan stuck. Ya, akhirnya apa? Mereka bekerja sementara di Indonesia, nabung lagi, mereka balik lagi ke negara uh, tempat mereka bekerja sebelum mereka pulang ke Indonesia. Dan itu tidak pernah itu dipikirkan oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia akhirnya lebih nyaman bekerja di luar negeri, ya apakah mereka sebagai ilmuwan, apa mereka sebagai pengusaha atau berkarir di bidang lainnya, ya itu wajar karena mereka mendapat kesempatan yang lebih luas, mereka mendapatkan kepastian income dan juga mendapatkan kepastian dari peraturan setempat. Ya tentunya menjadi pekerja atau pekerja imigran yang legal, yang patuh pada hukum. Kita juga tidak ingin menjadi pekerja yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan negara tersebut. Akan semakin banyak ke depan ini profesional yang akan bekerja di luar negeri karena negara-negara maju pun membutuhkan banyak pekerja imigran profesional karena demografi mereka juga saat ini bisa kita katakan sudah
istilahnya itu terbalik. Terbalik adalah lebih banyak generasi tua dibandingkan generasi muda seperti Jepang. Generasi tuanya lebih mendominasi dibandingkan generasi muda. Mau tidak mau, pekerja imigran akan dipermudah untuk masuk ke Jepang. Begitu juga di negara-negara Eropa yang populasi tingkat demografi orang tuanya itu semakin banyak. Jadi pekerja imigran profesional itu akan sangat dibutuhkan di negara-negara maju. Karena peran manusia tetap menjadi yang utama di samping dibantu oleh teknologi AI dan juga teknologi robotik. Jika kita tidak bisa menangkap peluang ini, maka akan semakin banyak sekali lagi eksodus dari orang-orang profesional yang akan ke luar negeri. Saya Septian Darto. Terima kasih banyak.